Baik. Jadi apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Ya. Apa saja ininya? Pilar hermeneutika. progresif, dispensasi zaman, komposisi, dan juga historical. Ya, bagus. Ya. 3, 4. Koin dengan kedua sisinya. Ya. Ini berhubungan dengan suatu masalah di dalam cara kita melihat Alkitab dan dunia realita, yaitu konsep kedaulatan Allah dan kehendak bebas manusia. Realita yang kita alami memberitahukan bahwa kita punya kehendak bebas. Buktinya saya bisa pilih mau makan apa, saya bisa pilih mau pakai baju apa, saya bisa pilih mau ngapain. Ini tidak dipengaruhi oleh pihak luar, atau mungkin dipengaruhi tetapi tidak memaksa saya. Berarti kehendak saya murni adalah kehendak saya. Dan kalau itu adalah kehendak saya, maka itu bebas. Ya. Kalau kehendak saya, kalau yang saya lakukan bukanlah kehendak saya, maka itu bukan lagi suatu kehendak yang bebas. Oke. Kalau yang saya lakukan bukan kehendak saya, itu bahkan tidak bisa dikatakan kehendak saya. Misalnya, kenapa? Kalian terganggu? Padahal nggak usah diliatin. Orang menyapu, kafilah berlalu. Contohnya kalau kita dipaksa untuk melakukan sesuatu. Pernah nggak kalian nonton film di mana ada orang yang diculik lalu kemudian harus ditebus dengan uang tebusan? Hah? Film apa itu? Oke lah, saya juga nggak ngikutin sama sekali. Jadi saya nggak tahu satupun yang kalian sebutkan. Yang jelas, membayar uang tebusan itu namanya terpaksa atau dipaksa. Ya, bukan suatu kehendak bebas. Sekalipun si penculik bilang, kamu harus bayar dengan sukarela ya. Penculiknya bilang nih, kamu mesti bayar dengan sukarela. Tapi karena yang diculik itu jadi sandera, karena ada ancaman, maka itu bukan lagi suatu kehendak bebas, bukan lagi sukarela, ya kan? Misalnya, 2 orang berantem, lalu yang satu bilang aku putus sama kamu, yang lain bilang kalau kamu putusin aku akan bunuh diri. Sinetron pun bisa terjadi di dunia nyata. Ya. Kalau kamu putusin aku
Aku tak mau hidup di dunia ini lagi. Ini pernah terjadi, kalian ketawa, aduh. Ini terjadi di Gids. Ya jelas senior kalian lah. Kalau kalian nggak dengar, kalian belum dengar yang zaman kalian, ya berarti di zaman sebelum kalian. Ya, dan itu akan diingat terus sepanjang sejarah Gids. Setidaknya oleh orang-orang yang tahu. Orang-orang yang tidak tahu ya sudah, tidak usah ini. Saya sebutkan namanya. Yang jelas itu pernah terjadi. Nah akhirnya nggak jadi putus nih, ya kan? Nggak jadi. Tetapi kalau kamu nilai gitu ya, kalau kamu menurut kalian itu sebenarnya karena cinta atau karena yang lain lah gitu. Ya. Sekalipun akhirnya mungkin si dia itu akhirnya bilang, iya deh saya cinta sama kamu deh. Tetapi karena sudah pernah ada ancaman itu, apakah bisa dengan yakin berkata bahwa itu murni karena cinta? Terpaksa. Ya, jangan-jangan terpaksa, jangan-jangan kasihan, jangan-jangan rasa apa ya? Ya, kasihan lah. Oke, begitu. Jadi kita melihat bahwa suatu kehendak itu kalau mau dikatakan bebas, dia harus bebas dari paksaan. Bukan berasal dari, maksudnya bukan dipaksa oleh pihak ketiga atau pihak di luar diri dia. Ya. Kalau itu, nah, oke. Sekarang bagaimana dengan yang namanya kedaulatan Allah? Ini gimana caranya? Saya akan kasih dia warna beda. Bisa nggak? Gimana kalau kita bikin? Tuh nggak bisa. Oke, kedaulatan Allah. Jadi apa ini kedaulatan Allah? Kedaulatan didefinisikan sebagai macam-macam, tergantung konteksnya. Kalau negara itu berarti adalah hak dan kemampuan untuk membuat hukum dan menjalankannya di dalam suatu batasan geografis. Itu namanya kedaulatan negara. Ya, misalnya Indonesia. Di dalam batas-batas negara Indonesia, maka pemerintah Indonesia berhak untuk membuat undang-undang, lalu berhak untuk menjalankannya, termasuk untuk menghukum orang yang melanggar undang-undang tersebut di dalam batasan geografisnya. Itu namanya kedaulatan. Tapi kalau ditempelkan kepada Allah, kedaulatan Allah, jelas Allah tidak punya batasan geografis. Allah juga memiliki hak yang tidak terbatas. Kemudian Allah mampu untuk menjalankan hukum yang Dia buat sendiri. Dan tidak ada manusia yang tidak berada di luar, tidak ada manusia yang berada di luar dari lingkup kekuasaan Allah ini. Berarti kalau kita
definisikan kedaulatan Allah di dalam konteks itu, maka artinya Allah berhak dan mampu untuk melakukan apa saja yang sesuai dengan diri dia. Itu namanya kedaulatan Allah. Ya. Ini adalah suatu konsep yang sangat penting, yang kalau salah dimengerti akan menghasilkan kekacauan. Dan itu terjadi di dalam teologi Calvinisme. Nama lain dari teologi Calvinisme adalah teologi reform. Dan seandainya ada yang nanti menonton rekaman ini, maka saya nyatakan dengan tidak ragu-ragu dan dengan tidak ambigu bahwa Calvinisme atau Reform Theology melakukan suatu kesalahan yang sangat besar dengan salah menerapkan konsep kedaulatan Allah dan kehendak bebas manusia. Saya akan mengilustrasikan apa yang saya maksud. Coba saya ketik dulu sebentar biar nggak ketinggalan. Menurut Calvinisme, gimana bikin dia hitam lagi? Nah, merah aja. Merah itu berani. Dalam hal ini salah. Kedaulatan Allah adalah Allah menyebabkan, ini gimana nih caranya? Area ya, gini aja. Allah menyebabkan segala sesuatu yang terjadi oleh kehendaknya yang rahasia dan tunggal. Ya, kira-kira begini. Oke. Walaupun sebenarnya dalam bahasa Inggrisnya, nih, saya ini deh. Calvinism. Aha. Ini kutipan dari John Calvin. Saya share dulu sebentar. Saya share mana nih? Sini. Saya share. Ya, ini ke share kan harusnya. Menurut John Calvin, ini John Calvin sendiri, ya, kutipannya, all events whatsoever, semua peristiwa apapun juga are governed, diatur oleh kehendak Allah yang rahasia. Ya. Di sini judulnya John Calvin mendeklarasikan kendali Allah
atas segala sesuatu yang absolut. Oke. Jadi menurut konsep Calvinisme, karena Allah berdaulat, artinya dia berhak dan dia mampu untuk mengatur segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Kalau Allah berhak dan mampu, maka Allah pasti melakukannya. Gitu, ya. Karena kalau ada sesuatu yang tidak ditentukan oleh Allah, berarti hal tersebut di luar kedaulatannya Allah. Ini kalian paham enggak? Tulis deh, tulis. Menurut Calvinisme, Allah berhak dan mampu mengatur segala sesuatu. Nih, menurut Calvinisme. Dan ini kita setuju juga, ya. Allah berhak dan mampu mengatur segala sesuatu secara absolut. Hanya saja menurut Calvinisme, ini berarti maka Allah benar-benar mengatur atau maka segala sesuatu yang terjadi adalah karena diatur secara absolut oleh Allah. Oke. Ini saya pindahin dulu. Jika ada hal atau peristiwa apapun yang tidak diatur Allah, itu berada di luar kedaulatan Allah. Ya. Nah, ada satu kalimat di sini yang tadi saya sebut tapi tidak disebutkan oleh Calvinisme. Oke, saya kasih tanda kurung kalau gitu. Tiba-tiba muncul satu. Oke. Nah ini, ya. Karena Allah berhak dan mampu, Ia pasti mengatur segalanya secara absolut. Oke. Nah, yang saya kasih tanda kurung ini
Ini adalah yang tidak mereka katakan, tetapi mereka perlukan. Oke, coba lihat yang bagian pertamanya ini. Ini Allah berhak dan mampu untuk untuk mengatur segala sesuatu. Oke. Ini kita juga percaya. Sampai sini nggak ada masalah. Allah memang berhak, Allah memang mampu karena Dia adalah Allah, karena Dia maha kuasa, maka Dia berhak dan mampu. Tetapi apakah hanya karena Allah bisa, maka Allah akan melakukannya? Kan tidak. Ya. Allah bisa saja mengampuni Sodom dan Gomora. Bisa. Ya. Tuhan bisa ketemu satu cara. Atau Tuhan bisa saja, jangan mengampuni deh. Tuhan bisa saja memperpanjang waktu untuk Sodom dan Gomora. Tetapi karena Allah bisa, bukan berarti Allah harus. Begitu. Ya. Jadi berhak dan mampu bukan sama dengan pasti. Bukan sama dengan harus. Oke. Maka karena tidak harus dan bukan pasti, ini belum tentu yang kedua ini. Ya. Segala sesuatu yang terjadi pasti adalah karena diatur secara absolut oleh Allah. Belum tentu, karena tidak semua yang terjadi harus diatur oleh Allah. Oke, belum tentu. Berarti pernyataan yang ketiga ini juga masih belum tentu. Jika ada hal atau peristiwa atau apapun yang tidak diatur Allah, itu masih belum tentu berada di luar kedaulatan Allah. Oke? Ini sampai sini kalian paham enggak? Kalau ada yang mau tanya, langsung saja. Ya. Lanjut. Ini gimana kalau kita copy? Jadi jika ada yang jika ada hal atau peristiwa atau apapun yang terjadi tanpa diatur secara absolut oleh Allah, maka Allah bukan atau tidak mengatur segala sesuatu secara absolut. Sebenarnya ini perlu papan tulis yang tadi lagi. Saya copy lagi deh. Hayya. Balik ke sini. Balik. Salah.
ini aja. Yang ini aja yang di copy. Yang ini dibuang. Ini. Ya. Nah, ya. Nih, yang ini saya kasih warna biru. Warnanya beda. Nah, agak ungu dikit. Kan cakep. Tadi bilang bahwa ini Allah berhak dan mampu mengatur segala sesuatu dengan secara absolut. Nih. Ya. Nah, tapi yang bawahnya di sini, paling bawah, jika ada peristiwa atau hal atau apapun yang terjadi tanpa diatur secara absolut oleh Allah, maka artinya pernyataan yang pertama ini tidak ini berarti Allah tidak mengatur segalanya secara absolut. Ya. Walaupun Allah berhak dan mampu, tetapi Allah tidak mengatur segala hal dengan absolut. Ya. Paham enggak? Ini saya gambar ininya deh. Tanda panah yang jelek. Nih. Oke. Berarti Allah tidak, walaupun berhak, walaupun mampu, tetapi Allah tidak mengatur segala sesuatu dengan absolut. Jadi ada atau tidak hal atau peristiwa atau apapun yang terjadi bukan diatur dengan absolut oleh Allah. Tadi di awal kita bilang bahwa kalau kedaulatan itu dipakai dalam konteks Allah, berarti Allah berhak dan mampu melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya, ya kan? Kehendaknya Allah kan? Berarti kalau kehendak Allah itu tidak mungkin bertentangan dengan Allah sendiri. Oke, ini saya tulis deh. Karena Allah berdaulat untuk melakukan mengatur, melakukan, ya boleh, mengatur atau melakukan segala yang sesuai kehendaknya. Ini warna birunya agak hijau dah kali. Nah, oke, ya. Ini kan gini. Tapi sesuai kehendaknya di sini harus berarti apa? Tidak bertentangan dengan sifatnya. Harus. Gitu. Oke. Jadi Allah tidak mungkin mengatur supaya dirinya sendiri tiba-tiba mati. Karena itu bertentangan dengan sifat Allah. Sifat Allah dia harus selalu ada. Dia selalu eksis. Allah tidak bisa serta-merta mengatur supaya dia menjadi tidak mengasihi gitu. Dia menjadi tidak maha kuasa lagi. Dia menjadi tidak maha hadir. Tidak bisa. Karena itu akan bertentangan dengan sifat dia sendiri. Nah,
Ada satu kata yang bertentangan dengan Allah, yaitu, oh ini saya kasih gede, kasih merah, biar ya, dosa. Waduh, apa yang terjadi? Saya nggak perlu Leo. Dosa ini bertentangan dengan sifat Allah. Ini adalah definisi dari dosa, ya, suatu perbuatan atau apapun juga, pikiran, keinginan, pokoknya segala sesuatu yang bertentangan dengan Allah kita namakan dosa. Jadi Allah tidak mungkin mengatur atau melakukan dosa. Oke, tidak mungkin. Gambar deh panahnya. Dosa. Aduh. Ya, pokoknya kalian ngerti lah. Ya, kalian gambar sendiri di catatan kalian. Nah, realita yang kita lihat sekarang, ada dosa apa enggak? Ada. Berarti menurut realita kita ada hal yang tidak Allah tentukan. Berdasarkan realita kita, ada hal yang bukan Tuhan yang mengaturnya. Walaupun Allah bisa mengatur segala sesuatu, tapi dosa bukan Tuhan yang atur. Karena itu bertentangan dengan sifat Dia sendiri. Oke. Nah, menurut Calvinisme ini tidak mungkin. Kalau sampai ada hal yang tidak Tuhan atur, berarti itu berada di luar kedaulatan Allah. Kalau begitu, kedaulatan Allah tidak absolut. Oke. Jadi apa solusi dari Calvinis? Maka solusinya adalah Allah menciptakan manusia dan mengatur manusia yang berdosa. Jadi manusianya yang melakukan dosa, Allahnya enggak gitu. Oke, itu solusi dari Calvinisme. Solusinya adalah Allah bikin manusia, lalu manusianya yang disuruh berdosa. Jadi Tuhan mengatur manusia yang berdosa. Allahnya nggak berdosa katanya. Nah, ini oke. Jadi kalian ada gimana? Udah paham belum maksudnya? Ya. Jadi kalau Allah sendiri yang mengatur ada dosa, itu seolah-olah Allah bertentangan kan? Jadi kalau gitu Allah pakai orang lain, pakai agen lain gitu. Jadi yang berdosa manusia. Kira-kira begitu. Oke. Nah, ini mereka bilang bisa karena Allah kasih manusia kehendak bebas. Dan dalam hal ini kita setuju. Ya. Kita setuju bahwa Allah kasih manusia kehendak bebas sehingga manusia yang berdosa, bukan Allah yang berdosa. Manusia yang berdosa. Bukan Allah yang menginginkan dosa, manusia yang menginginkan dosa. Sampai sini kita setuju.
Lalu di mana lagi kita tidak setujunya? Yaitu ketika Calvinis bilang bahwa kehendak bebas manusia juga masuk ke dalam kedaulatannya Allah. Ketika mereka bilang bahwa kehendak bebas manusia pun diatur oleh Allah. Kan semuanya kan? Secara absolut. Termasuk di dalamnya adalah kehendak bebas manusia. Oke. Jadi kalau saya gambarkan, gambar lagi. Ini ada Tuhan di sini. Tuhannya hitam. Tuhannya hijau. Ya. Sebenarnya apa sih yang melambangkan ini? Ungu berarti ya. Tuhannya ungu. Oke. Melambangkan ungu itu royalty ya, bangsawan, rajani, agung, mulia, itu warna ungu. Lalu ada dosa. Ada dosa di sini. Dosanya warna merah. Merah melambangkan darah, dosa. Merah melambangkan dosa. Jadi bukan hitam ya. Bukan hitam. Kalian biasa dunia pikir bahwa yang jahat itu warnanya hitam. Ya, ada hubungannya. Ya. Tetapi kan katanya sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, bukan hitam seperti arang. Nah, kalau mana nih? Kedaulatannya Tuhan mencakup segala sesuatu. Andi. Aduh. Ya, maafkan. Oke lah. Kalau kedaulatan Tuhan itu mencakup semua ini, saya tulis kedaulatan. Tapi kecil aja. Ya, biar muat. Ya udah, menengah deh, medium. Kalau enggak kebaca sama sekali. Oke, kalau kedaulatan Allah itu mencakup semuanya, berarti termasuk sesuatu yang bertentangan dengan Allah. Aduh, gawat. Ya kan? Jadi solusinya adalah Tuhan bikin manusia. Kasihan deh manusia. Ya. Manusia yang disuruh untuk kamu jadi ada terpisah antara Tuhan dengan dosa. Oke. Jadi katanya manusia yang menginginkan dosa, bukan Tuhan. Tapi masalahnya manusia ini juga masih masuk ke dalam kedaulatannya Allah kan? Dan ternyata siapa yang mengatur manusia? Tuhan. Begitu. Ya. Ternyata yang mengatur manusia adalah Tuhan. Jadi ketika manusia berdosa itu ternyata diatur oleh Tuhan. Dan berdasarkan diagram ini kita bisa melihat bahwa ujung-ujungnya siapa? Secara langsung boleh manusia, tetapi secara tidak langsung Tuhan. Berarti Tuhan yang mengatur dosa. Ya. Kan ada yang lain. Selain dosa ada yang namanya kudus.
Ini biru. Oke. Lalu ada manusia yang diatur oleh Tuhan jadi kudus. Berarti katanya kalau manusia memilih kudus itu berarti karena Tuhannya yang milihin dia jadi kudus. Nah, ini bisa. Berarti ketika manusia berdosa, itu Tuhan yang atur juga. Berarti baik adanya kekudusan maupun adanya dosa sama-sama diatur oleh Tuhan. Dan itulah yang tadi saya share ini, ya. Kutipan dari Calvin, semua peristiwa apapun juga diatur oleh kehendak Allah yang rahasia, termasuk dosa. Berdasarkan logika dan definisi Calvinis sendiri, kesimpulannya adalah Tuhan yang mengatur adanya dosa. Nah, segera kita bisa melihat bahwa ini tidak masuk akal. Ini pasti kesimpulan yang salah, karena bertentangan, karena kontradiksi. Yang tadi apa? Ini, ya, harus tidak bertentangan dengan sifatnya. Oke, sampai di sini kita sudah melihat masalahnya. Sekarang ilustrasi dari masalah ini. Di dalam realita kita dan di dalam Alkitab, kita pakai Alkitab aja, karena kita membahas Alkitab. Di dalam Alkitab tercatat manusia berdosa. Kalau manusia berdosa, kalau begitu siapa yang menyuruh dia untuk berdosa? Kalau dia melakukannya atas kehendak dia sendiri, maka dia sendiri yang bertanggung jawab. Kalau itu bukan kehendak dia, tetapi kehendak orang lain, yaitu Tuhan, maka Tuhanlah yang bertanggung jawab. Ini prinsip yang manusia sudah pakai, karena Tuhan tanamkan itu di dalam hati kita. Semua manusia paham hal ini. Ini adalah konsep universal. Di pengadilan, kalau seorang terdakwa terbukti diancam, maka dia tidak dapat didakwa. Misalnya, ada seseorang dipaksa untuk merampok bank karena diancam bahwa keluarganya akan dibunuh, atau dia sendiri diancam akan dibunuh. Lalu waktu ketangkap, kalau terbukti bahwa memang dia diancam, dia akan bebas dari segala dakwaan, karena bukan dia yang mau, tapi dia dipaksa dengan ancaman. Ini adalah konsep bahwa seseorang hanya bertanggung jawab atas sesuatu yang dia lakukan dengan kehendak yang sadar dan tanpa paksaan.
Oleh sebab itu, kalau membuat surat pernyataan, kadang-kadang kalian baca, saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan atau memberi pernyataan dengan sadar dan tanpa paksaan. Itu pun masih bisa dipaksa untuk menandatangani surat itu. Ya. Oke. Jadi kalau manusia punya kalau manusia diatur, maka itu bukan lagi kehendaknya si manusia. Itu kehendak si pengatur. Ini begitu jelas. Kalau misalnya ada anak kecil diberikan mainan mobil remote control. Siapa yang nggak pernah deh main mobil-mobilan atau apa pakai remote control? Ada yang nggak pernah? Pernah? Oh, nggak pernah. Ada yang pernah main lalu kemudian mengakibatkan suatu peristiwa yang menghancurkan apa-apa gitu. Misalnya ini anak dikasih mainan, wih dia main seru remote control, nabrak lemari piring, ya kan, frang pecah, waduh salah mobilnya mah, salah mobilnya, kan mobilnya yang nabrak. Tapi kan mobilnya nggak akan nabrak kalau bukan kamu yang pegang kendali dan tabrakkan mobil itu kan. Jadi yang salah mobilnya atau anaknya? Jadi kalau Allah mengatur manusia untuk berdosa, yang berdosa siapa? Allah. Gawat dong. Kalian melihat nggak masalahnya di sini? Ya. Nah, menurut Calvin sendiri, Allah senang, ya, Allah berkenan menetapkan Adam jatuh ke dalam dosa. Ini adalah saatnya kita tepok jidat. Dan kalau seandainya kita orang Arab, kita akan berkata, Masya Allah. Ya. Seandainya kita orang Arab, karena kita orang Indonesia, kita ngomongnya apa? Ya ampun. Ya. Karena kok bisa-bisanya Allah menetapkan, kok bisa-bisanya Allah berkenan, senang menetapkan Adam jatuh ke dalam dosa? Bukankah baru beberapa ayat sebelumnya Tuhan mengatakan, memberi perintah kepada Adam, semua pohon, semua buah supaya tidak salah kita. Saya sharing dulu, share dulu, share. Ya. Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari kau memakannya pastilah kau mati. Oke, dilarang. Jangan. Kata jangan di sini adalah suatu larangan. Tetapi lalu beberapa ayat kemudian, ya,
beberapa ayat kemudian di pasal 3, ternyata ya, ini di ayat yang ke-8, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ini Allah yang tentukan, Allah yang atur, dan Tuhan berkenan. Kalau tadi Tuhan larang, kenapa Tuhan sekarang berkenan untuk Adam melanggarnya? Bagaimana bisa Tuhan berkenan Adam melanggar larangannya? Ini tidak mungkin bisa solve, diselesaikan oleh Calvinis. Mau jungkir balik dengan bagaimanapun, karena definisi dari melarang sesuatu adalah supaya itu tidak terjadi. Itulah namanya larangan, supaya itu tidak terjadi. Lalu kemudian kalau Allah berkenan, berarti Allah mau itu terjadi. Jadi gimana Allah berkenan supaya apa yang dia tidak mau terjadi? Gimana? Bingung kan? Saya sendiri bingung, bagaimana Allah mau apa yang dia tidak mau terjadi? Ya kan? Kan Allah tidak mau Adam makan. Tapi lalu kemudian Allah mau Adam makan. Jadi yang mana? Allah mau atau Allah tidak mau? Nggak bisa Allah mau dan Allah tidak mau sekaligus. Nggak bisa Allah mau, Adam tidak mau. Bisa. Itu bisa. Allah mau, Adam tidak mau. Itu bisa. Tapi nggak bisa Allah mau, Adam Allah mau, tidak mau, Adam tidak mau makan. Menjadi tidak masuk akal karena ada larangan, lalu kemudian Tuhan berkenan supaya larangan itu dilanggar. Ini bertentangan. Ya. Ini Tuhan membuat putih menjadi hitam, putih yang hitam. Nggak ada putih yang hitam, itu nggak ada. Nah, itu seperti segitiga yang punya 4 sisi. Kalau dia punya 4 sisi, namanya bukan segitiga. Jadi kalau Allah berkenan, kalau Allah melarang, berarti Allah tidak berkenan, baru dilarang. Nah ini cuma satu ilustrasi. Kita ambil yang di Taman Eden, karena ini dosa yang pertama. Kalau mau kita tarik lagi ke iblis, waktu iblis pertama kali berdosa di hadapan Allah, itu siapa yang ngatur? Oke. Jadi di sini kita melihat masalahnya. Kembali ke laptop. Jadi kalau ada masalah ini, saya kembali pakai ini sekarang masalahnya. Ya. Saya sudah memakai 1 jam untuk membingkai masalah ini. Sekarang kedaulatan Allah ini bagaimana masih bisa bersama-sama dengan kehendak bebas
manusia, bisa plus. Ya. Kalau dalam dunianya Calvinisme, nah ini, karena Tuhan yang mengatur manusia, maka semuanya adalah kehendaknya tuh Tuhan. Kalau semuanya kehendak Tuhan, berarti bukan kehendak manusia. Kalau bukan kehendak manusia, berarti bukan kehendak bebas. Jadi di dalam paradigma Calvinisme, kenapa tidak mau bergerak? Oh, karena putus. Ya, sudah sembuh kembali? Sembuh belum? Halo, halo? Halo, halo Bandung, ibu kota keriangan. Sudah, bagaimana? Sudah muncul kembali? Iya, putus. Putusnya tadi dari mana ya? Kayaknya belum lama sih. Oke, saya ulangi sedikit. Kalau semuanya diatur oleh Tuhan, termasuk kehendaknya manusia, keinginan manusia, berarti semuanya adalah keinginannya Tuhan. Kalau keinginannya Tuhan, berarti bukan keinginannya manusia. Dan kalau bukan keinginan manusia, berarti bukan kehendak yang bebas. Berarti di dalam paradigma Calvinisme, kalau Allah berdaulat, maka tidak ada kehendak bebas manusia. Ini dalam paradigma Calvinisme, secara logis ya. Tentu mereka tidak logis, jadi mereka mau bilang, oh bisa, pokoknya kedaulatan Allah dan kehendak bebas manusia sama-sama ada, sesuai dengan paradigmanya Calvinis. Tapi itu tidak logis. Ya, jadi mereka mau menuntut bahwa oh bisa ada kok segitiga yang seginya 4. Di mana? Di dalam Calvinisme. Oke. Nah, bagaimana? Sebenarnya menurut Alkitab ini tidak eksklusif, artinya bisa kedaulatan Allah benar dan kehendak bebas manusia juga ada. Nah, bagaimana kita menjelaskannya? Maka Pak Suhento menggunakan ilustrasi koin dengan 2 sisi. Oke. Saya gambar koin. Koinnya miring. Biarin. Oke, koin dengan kedua sisinya. Di satu sisi ada kedaulatan Allah, dan di sisi lain, jadi di sudut biru ada kedaulatan Allah, di sudut hitam, sudut merah ada kehendak bebas manusia. Kedua-duanya merupakan bagian dari satu koin yang sama. Bagaimana bisa demikian? Kan tadi kedaulatan Allah berarti Allah mampu untuk menetapkan segala sesuatu. Oke. Termasuk di dalamnya kehendak manusia, mampu nggak Allah tentukan, Allah atur? Mampu. Tetapi kalau begitu, kalau Allah benar-benar menentukan kehendak manusia, berarti itu menjadi tidak bebas. Nah, sekarang saya tanya lagi, Allah mampu, Allah berhak atau tidak? Allah mampu atau tidak memberikan manusia suatu kehendak yang bebas, yang tidak Allah tentukan? Jawabannya juga mampu. Oke.
Jadi walaupun Allah berhak menentukan kehendak manusia, Allah tidak. Walaupun Allah mampu, tapi Allah tidak. Allah malah kasih manusia kehendak yang bebas. Oke. Jadi kehendak bebas manusia ini masih merupakan bagian dari kedaulatan Allah. Gimana gambarnya ya? Gambar. Ya, biarin. Kedaulatan Allah mencakup segala sesuatu, yang semuanya di dalam. Termasuk di dalamnya adalah, kan ada macam-macam nih, ada ciptaan, ada binatang, ada banyak. Di dalamnya ada kehendak bebas manusia. Di sini. Oh. Tadi manusia warna apa? Oranye. Berarti ini juga oranye. Nah, ini manusia. Lalu di dalam manusia ini masih ada kehendaknya lagi. Kan manusia ada tubuhnya, ada apa segala macam. Nah, di dalamnya manusia ini ada kehendaknya lagi. Oke. Tetapi ini bersifat bebas. Artinya tidak Allah atur. Ya. Tidak Allah kurang panjang. Ini tidak diatur oleh Allah. Ada banyak hal yang Tuhan atur. Misalnya ya, alam ciptaan, alam semesta. Oke. Peristiwa. Pokoknya banyak deh. Banyak yang Tuhan bisa Tuhan atur secara absolut. Bisa. Tapi ada satu hal ini yang tidak Tuhan atur. Ini yang bebas. Ya. Yang lain Tuhan atur bisa, nggak masalah. Tapi yang bebas ini nggak Tuhan atur. Sekali Tuhan atur, nggak bebas lagi. Oke. Sampai sini paham ya? Sehingga di dalam inilah bisa ada yang namanya dosa. Karena dia tidak diatur oleh kedaulatan Allah. Di sini, di dalam sini. Karena ini bebas, yaitu punya manusia yang Tuhan kasih. Makanya masih berada di dalam kedaulatan Allah. Karena kehendak bebas ini pun Tuhan yang kasih. Tanpa Allah kasih, manusia tidak punya kehendak bebas. Allah berhak untuk mengambil kembali, mencabutnya. Allah berhak memberikan, Allah berhak mencabutnya kembali. Contohnya kasus Nebukadnezar di dalam Daniel pasal yang keempat, ketika Daniel memperingatkan Nebukadnezar, ya, lalu kemudian untuk sementara waktu dia tidak sombong, tetapi kemudian dia menjadi sombong lagi.
Lalu kemudian Tuhan ambil akal budinya. Lalu dia menjadi seperti lembu. Sesudah 7 tahun, Tuhan kembalikan akal budinya. Ini sebenarnya memberikan ilustrasi, memberikan bukti bahwa Tuhan mampu kasih, Tuhan mampu cabut. Kalau Tuhan mau cabut bisa. Kalau Tuhan mau kasih, bisa. Nah, bagaimana kepada Adam? Apakah Adam seperti lembu atau dia punya kehendak bebas, punya akal budi? Sepanjang pengetahuan kita dan apa yang Alkitab tuliskan, Adam dikasih kehendak bebas, dikasih akal budi. Itulah sebabnya Tuhan bisa kasih Adam perintah dan bisa kasih dia larangan. Oke. Dan bisa dilanggar karena dia bebas, bisa dilanggar. Seandainya Tuhan yang atur secara sempurna, kalau sesuai dengan sifatnya Allah nggak akan terlanggar. Karena sifatnya Allah itu kudus, menentang dosa, menjauhi dosa. Jangankan Adam, iblis pun nggak akan jatuh. Oke, balik ke slide ini. Jadi, kedaulatan Allah dan kehendak bebas manusia, ini kasih kedaulatan Allah itu mencakup segalanya secara absolut. Ini kita percaya, ini kita aminkan. Kok warnanya hitam? Merah, hijau. Ya. Sedangkan kehendak bebas manusia ini adalah pemberian Allah. Ya. Kemudian kehendak bebas manusia bebas, tidak diatur atau dipaksa oleh Allah. Oke. Lalu kehendak bebas manusia itu berada dan muncul dari dalam diri manusia sendiri. Berada di dan muncul dari dalam diri manusia sendiri. Oke. Maka ini namanya bebas. Oke. Sedikit mengenai yang namanya tanggung jawab. Dalam bahasa Inggris, responsibility.
biru aja. Tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Apa ya? Kita share. Apa itu tanggung jawab? Definisi tanggung jawab. Oke. Nggak jelas. Ngaco. Oke, dictionary. Menurut dictionary, responsibility atau tanggung jawab adalah keadaan atau fakta. Bertanggung jawab, accountable. Bisa accountable ini apa ya? Oh, oke. Susah juga untuk mendefinisikannya. Diandalkan. Ya. Jadi keadaan bisa menanggung akibat dari sesuatu. Yang keduanya, kesempatan atau kemampuan untuk bertindak secara independen, artinya tidak dipengaruhi, ya, tidak dipaksa, dan membuat keputusan tanpa meminta izin. Keadaan atau fakta bisa menanggung akibat dari sesuatu. Nomor dua, kesempatan atau kemampuan untuk bertindak secara independen dan membuat keputusan tanpa minta izin, tanpa mendapat izin gitu. Oke. Ini namanya bertanggung jawab. Oke. Ketika seorang anak misalnya umur 1 tahun baru belajar merangkak kan? Atau ada yang sudah bisa berjalan? Sebagian bisa berjalan ya. Lalu dia menjatuhkan sesuatu gitu, pecah. Apakah anak ini bertanggung jawab? Tidak. Kenapa? Kenapa anak ini tidak bertanggung jawab? Dia yang jatuhkan. Kalau bukan karena anak ini, barang tersebut tidak jatuh. Dia bertanggung jawab atau tidak? Kenapa? Karena dia masih belum berkemampuan untuk seperti Kan dia bisa memilih untuk jalan kan? Benar nggak? Kan dia yang memilih untuk jalan dong. Kan dia bisa milih duduk, tapi dia milih mau jalan. Jadi dia bertanggung jawab atau tidak?
Iya, tidak. Saya paham tidak. Tapi kenapanya? Tidak bisa menanggung akibatnya. Tidak bisa menanggung akibat. Kenapa nggak bisa menanggung akibat? Memang akibatnya apa? Dimarahin. Memangnya bayi nggak bisa dimarahin? Akibatnya barang itu pecah, dia tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Iya, itu kan tanggung jawab. Coba tanpa menggunakan kata tanggung jawab ini. Kenapa dia tidak bertanggung jawab? Justru itu pertanyaannya. Kenapa dia tidak bisa dituntut pertanggungan jawab? Karena dia belum memiliki kesadaran. Kesadaran apa? Dia bangun, dia lagi bangun kan? Maksudnya kesadaran apa ya? Karena dia tidak bisa menanggung keadaan. Ya apa? Kenapa dia nggak bisa menanggung? Kesadaran apa ya? Ada dua hal. Satu, dia tidak paham. Salah benar. Dia tidak paham, ya salah benar. Dia tidak paham konsekuensi dari perbuatan dia. Dia tidak paham. Dia tidak paham apa-apa. Ya. Dia tidak paham bahwa barang bisa jatuh. Dia tidak paham bahwa kalau barang jatuh bisa pecah. Dia tidak tahu kalau ini ada harganya. Dia belum paham apa-apa. Nomor dua, dia belum menguasai dirinya secara cukup. Belum menguasai, dia belum memiliki kendali motorik yang cukup. Masih belajar. Nah, kalau kita terapkan ini kepada manusia, kepada ini dalam pengertian dosa, ya. Kalau manusia itu tadi dia tidak paham, ya, maka dia tidak bisa dimintai pertanggungjan jawab. Jadi sebelum dia makan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, dia nggak tahu yang jahat. Belum paham apa itu kejahatan. Ya, jadi dia belum bisa melakukan kejahatan. Sebelum dia melanggar, dia nggak tahu apa itu namanya dosa. Oke. Yang dia paham itu adalah ini tidak boleh. Ini dia paham bahwa ini kalau kamu makan ini melanggar. Itu kamu paham, itu dia paham. Tapi dia tidak paham tentang yang namanya mencuri. Jadi di Taman Eden itu Adam tidak bisa mencuri. Ya, karena memang nggak ada apa-apa yang untuk dicuri. Tetapi memang belum ada konsep mencuri. Ya, belum ada konsepnya. Makanya nggak bisa. Lalu manusia juga kalau tidak memiliki kendali atas dirinya yang mencukupi, yang cukup, yang memadai, dia juga nggak bisa. Artinya kalau orang lain yang mengendalikan dia, bukan dirinya sendiri, maka dia tidak bisa dituntut pertanggungjan jawab. Karena bukan dia yang mengendalikan. Misalnya, ada orang, dia tangkap tangan lawannya, cep, pegang ini bidak catur lawannya, terus dijalanin. Itu siapa yang jalanin? Hah? Itu siapa yang jalan?
Lawannya atau dia? Ya dia sendiri. Ya kan? Walaupun tangannya tangan si lawannya, tapi kan tangan lawan itu dia yang tangkap. Lalu dia yang jepit, angkat, taruh lagi, lepas. Itu kan dia yang bikin. Dia yang jalan. Ya. Jadi kalau manusia bukan dia yang mengendalikan diri dia sendiri, dia tidak bisa dimintai, dituntut tanggung jawab. Jadi kembali ke slide ini, tanggung jawab ini harus ada satu tadi, kesadaran dan apa tadi? Kesadaran dan kehendak bebas. Kok satu? Yang tadi saya tulis satu. Ya, benar, satu. Berarti ini dua. Ya. Oke. Kesadaran. Iya. Kesadaran. Tanpa kesadaran tidak bisa dimintai tanggung jawab. Oke. Jadi misalnya gini. Misalnya di Taman Eden itu ada satu larangan tersembunyi yang Tuhan tidak kasih tahu Adam. Larangan tersebut adalah dilarang menggaruk telinga kiri pakai tangan kanan. Ya, nggak boleh. Harusnya pakai telinga kiri, harus pakai tangan kiri. Tapi Tuhan nggak kasih tahu Adam. Ya. Jadi suatu saat Adam lagi makan apel pakai tangan kiri, lalu telinga kirinya gatal. Lalu Adam pakai tangan kanannya, lalu menggaruk telinga kirinya. Aduh, melanggar. Tapi ini kan rahasia. Sebelumnya Tuhan nggak pernah kasih tahu. Adam bersalah nggak? Tidak bersalah. Ya, tidak bersalah. Itulah sebabnya hukum Taurat itu sebenarnya sudah ada di dalam hati manusia dari awalnya. Ya. Apakah manusia ada meminta tindak tegas kepada Allah sehingga Allah memberikan manusia? Apakah manusia? Allah meminta tindak bebas kepada Allah sehingga Allah memberikan. Manusia meminta kehendak bebas? Tidak. Tidak ada manusia yang meminta kehendak bebas kepada Allah. Sekali manusia lahir, kecuali Adam dan Hawa, sudah langsung punya kehendak bebas. Tunggu, sebelum lahir. Sebelum lahir pun sudah punya kehendak bebas. Sekali jadi, sudah punya kehendak bebas. Ya. Jadi Pak mengatakan bahwa Allah bisa mengambil apa yang telah diberikan kepada manusia. Ya. Tapi Lebih keras supaya mereka dengar. Dalam prinsip manusia kan gini Pak, segala sesuatu yang tidak berikan tidak boleh diambil. Gitu. Segala sesuatu yang sudah diberikan nggak bisa diambil. Ya, Kenapa nggak boleh? Kita ambil lagi, berarti kita nggak ikhlas memberi. Nggak ikhlas bisa beri. Contoh saya ngasih permen sama anak saya minta apa? Ya, terus? Berarti saya nggak ikhlas dong masih. Apakah begitu dia dalam memberikan tidak bebas, berarti dia bisa mengambil tapi Allah nggak ikhlas dong. Masalah ikhlas memberikan tidak ada hubungan dengan mengambil kembali. Kenapa? Karena
Seandainya seorang anak dikasih mainan pedang-pedangan, lalu dia pakai pedang-pedangan itu untuk pukul adiknya, boleh nggak orang tuanya ambil kembali itu? Ada hubungannya dengan ikhlas nggak? Nggak ada hubungan, ya kan? Tapi kenapa kalau kasih orang permen, lalu kemudian diambil kembali, namanya nggak ikhlas? Itu bukan namanya nggak ikhlas. Itu namanya tidak, misalnya itu mengasumsikan memberikan permen itu sesuatu yang baik ya. Karena kalau ternyata, oh mamanya udah pesen bahwa dia nggak boleh makan permen, kalau gitu mendingan saya nggak jadi kasih, benar nggak? Ikhlas ada hubungannya dengan ikhlas nggak? Nggak ada. Jadi kalau mengasumsikan sesuatu yang baik diberikan tetapi diambil kembali, itu namanya tidak mau memberikan kebaikan kepada orang itu, bukan masalah ikhlas. Ya. Oke. Ikhlas itu adalah pada waktu memberinya, bukan pada waktu mengambil kembali. Ya. Waktu memberinya ikhlas atau tidak, nah itu ada hubungannya dengan keikhlasan. Kalau menariknya kembali bukan berarti ikhlas nggak ikhlas. Menarik kembali tidak sama dengan memberikan. Oke. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Nggak apa-apa, mesti diluruskan gitu. Karena ini berhubungan dengan etikanya Allah. Allah sebenarnya beretika atau tidak? Allah itu konsisten dengan sifatnya atau tidak? Allah itu benar atau tidak? Allah itu kudus atau tidak? Ya. Jadi tanggung jawab itu bisa dituntut kepada orang yang sadar. Oleh sebab itu, dalam pengadilan manapun, kalau bisa dibuktikan bahwa orang ini melakukan tindakan tersebut dalam keadaan tidak waras, maka dia tidak bisa didakwa. Dalam keadaan tidak waras. Oke. Sehingga banyak penjahat yang mencoba untuk mendapat ini, mencoba lolos dengan pura-pura tidak waras. Tetapi psikolog dan psikiater sudah punya beberapa tes untuk menentukan orang ini pura-pura atau benar-benar tidak waras. Ada psikotesnya. Orang yang waras tapi pura-pura, itu nanti jawabannya dia dalam hal-hal tertentu konsisten, karena dia lagi mikir, orang waras nanti jawabnya begini, orang tidak waras nanti jawabnya begini. Nanti dia akan pilih yang tidak waras. Tetapi dalam hal-hal ada pertanyaan-pertanyaan triknya, sehingga kalau dia pilih jawaban yang itu, ini justru kalau orang nggak waras nggak pilih yang itu. Dari situ ketahuan dia cuma pura-pura. Oke. Lalu kemudian kehendak bebas. Ini tadi udah kita bahas lumayan ini. Ya. Jadi kalau saya kembali ke sini, maka di sini ada yang namanya tanggung jawab. Tanggung jawab manusia. Oke.
Karena manusia dikasih kehendak bebas. Oh, masih ada satu lagi. Hampir lupa. Yang ketiga adalah adanya pilihan. Hampir lupa. Maka dia harus bertanggung jawab. Kalau ada 3 hal ini, maka dia harus bertanggung jawab. Oke. Jadi kalau Adam menikah sama Hawa, dia tidak punya pilihan ya. Hawa menikah sama Adam, gak ada pilihan kan? Tidak ada pilihan. Tapi kalau kalian, kalau Adam nggak bisa salah pilih, kalian bisa salah pilih. Ya. Adam tidak punya pilihan, kalian punya pilihan. Bahkan kalian punya pilihan untuk tidak menikah. Punya pilihan itu. Jadi kalau kalian pilih menikah dan pilih si dia, tanggung sendiri akibatnya. Ya. Susah ataupun senang, sehat ataupun sakit, kaya ataupun miskin, dan dalam segala keadaan tanggung sendiri akibatnya. Karena kamu punya pilihan. Dalam realita kita dan menurut Alkitab apa yang kita baca, manusia selalu punya pilihan. Ya. Bahkan Adam sebenarnya punya pilihan. Dia bisa saja bilang sama Tuhan, Tuhan, aku nggak mau. Ya, aku mendingan sendiri. Tetapi bukan itu pilihan Adam, karena waktu dia nggak ketemu ini seorang yang sepadan dengan dia udah merindukan. Berarti sebenarnya dia pengen, hatinya merindukan, hatinya memilih mau menikah, mau punya seorang penolong, mau ada pendamping. Tuhan berikan kepada dia. Oke, jadilah menikah. Dalam kehidupan selalu ada pilihan. Dan ini bisa diilustrasikan dengan misalnya kalau kita apa yang gampang ya? Bangun. Kita bangun dari tidur. Selalu ada pilihan bangun atau balik tidur. Ya, selalu ada. Setuju atau tidak setuju, selalu ada 2 pilihan ini. Selalu. Mau atau tidak mau, selalu ada pilihan ini. Suka, tidak suka, selalu ada pilihan ini. Tidak pernah
Ada situasi di mana manusia tidak punya pilihan. Saya mau Ya. pilihan manusia itu apakah bisa mengubah apa yang sudah Tuhan ketahui? Oh, kembali ke slide yang 6 itu tadi. 8. Ini yang tidak Tuhan tetapkan. Tidak, ini ada saya kasih coret. Ting, ting, coret. Ini kehendak bebas. Ini pilihan manusia yang tidak Tuhan tetapkan. Ada hal-hal yang Tuhan tetapkan. Ini tidak bisa diubah oleh pilihan manusia. Kehendak manusia hanya kehendak manusia aja. Ya. Nih. Kan manusia punya pilihan. Pilihan manusia ada yang berefek, ada yang tidak berefek. Oke? Benar nggak? Ada manusia, ada pilihan yang berefek. Misalnya, tadi itu kamu bangun pagi, mau bangun atau mau kembali tidur, ada efek nggak? Seringkali ada efeknya. Selalu berefek nggak? Tidak. Keinginan kamu tidak selalu terjadi. Oke. Kamu mau bermalas-malasan, seringkali berefek. Oh, jangan tulis berefek deh. Terjadi. Yang ini tidak terjadi. Karena pilihan manusia hanyalah pilihan manusia saja. Realita tidak harus mengikuti pilihan manusia. Ya enggak? Realita tidak harus mengikuti keinginan atau pilihan manusia. Saya mau ini berubah menjadi emas. Saya mau sekali, saya sangat mau. Tidak akan terjadi. Ada yang menginginkan, dia mencintai saya, dia mencintai saya, dia mencintai saya. Belum tentu terjadi. Ya. Pilihan manusia hanyalah pilihan manusia. Oke, itu keinginan saya, itu pilihan saya. Bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Apa yang saya pilih bisa terjadi, apa yang saya pilih bisa saja tidak terjadi. Ya. Jadi apa yang manusia kehendaki itu tidak Tuhan atur, tetapi terjadi atau tidaknya masih tergantung faktor-faktor lain. Nah, kadang-kadang Tuhan sudah melihat kehendak bebas ini sudah cukup untuk membuat penilaian,
Kita juga begitu kok. Ya. Misalnya dia sudah potong ininya, kan dia bilang tadi, aku bunuh diri nih. Terus dia telan, atau dia potong ininya, atau dia udah gantung diri gitu kan. Itu pilihan dia. Belum tentu mati. Buktinya orangnya masih hidup sampai sekarang. Tetapi berdasarkan pilihan dia, kita sudah tahu bahwa ya pokoknya ada efeknya lah. Ya. Ada efek lain macam-macam. Gitu. Jadi benarlah yang dikatakan bahwa manusia punya rencana, tetapi yang membuatnya terlaksana itu Tuhan. Ya. Jadi Tuhan masih berdaulat nggak? Masih berdaulat ya. Sekalipun kehendak manusia bertentangan dengan kehendak Allah. Kan bebas, boleh bertentangan. Tetapi tidak akan mengakibatkan Allah tidak berdaulat. Tidak akan mengurangi kedaulatan Allah. Gitu. Oke lah. Bentar, tadi jadi pilihan ini saya geser dulu. Bentar ya. Jadi ada pilihan, ada kehendaknya. Oh ya, oke. Nah, seandainya tidak ada pilihan, maka tidak ada tanggung jawab. Ya. Kalau tidak ada pilihan, tidak ada tanggung jawab. Misalnya ujian, final test, pilihan ganda. Pertanyaannya, pilih jawaban yang tepat. A. Tapi A doang, nggak ada B. A doang. Kalau sampai salah, yang salah siapa? Dosennya atau muridnya? Kan cuma A pilihannya. Oke. Di mana tidak ada pilihan, tidak ada tanggung jawab. Makanya orang yang dipaksa itu tidak bertanggung jawab karena pilihan dia telah diambil daripada dia. Dia tidak bisa memilih itu karena dia diancam. Kalau kamu memilih itu, kamu akan begini. Oke, berarti itu sudah diambil. Hanya tersisa pilihan buat dia untuk apa? Mengikuti kehendak pemaksanya. Oke. Jadi pilihan harus ada untuk tanggung jawab. Tapi kalau dalam paradigma Calvinisme, di mana segala sesuatu sudah ditetapkan, maka tidak ada kemungkinan manusia membuat pilihan yang lain. Karena pilihan manusia sudah ditetapkan. Kalian perhatikan baik-baik. Tidak ada kemungkinan manusia memilih yang lain. Tidak ada kemungkinan membuat pilihan lain. Sama dengan tidak ada pilihan lain. Berarti tidak ada tanggung jawab.
Aduh, udah jam 9 tahu-tahu dah. Aduh. Sampai sini ada pertanyaan? Ini minggu depan masih bisa kita lanjutkan. Jadi sedikit ini, kembali ke koin dengan dua sisinya tadi. Ya. Menurut paradigma yang real dan alkitabiah ini adalah yang benar. Ya. Lupa ditambahkan satu lagi. Tidak mengatur pilihan manusia atau kehendak. Oke, tidak mengatur pilihan atau kehendak manusia. Seandainya Tuhan mengatur pilihan dan kehendak manusia, maka itu menjadi tidak bebas. Kalau pilihannya sudah ditentukan, maka tidak ada pilihan. Misalnya, anak sekolah pagi-pagi disuruh sama ibunya pakai seragam, ke sekolah pakai seragam. Ada pilihan atau tidak? Tidak ada. Namanya aja seragam. Ada nggak yang namanya seragam bebas? Walaupun sering dipakai oleh sekolah atau guru-guru tertentu, itu masuk akal nggak? Seragam bebas. Seragam itu artinya apa? Satu ragam, satu macam, satu jenis, satu bentuk, satu model, namanya seragam. Kalau bebas, masih seragam nggak? Nah, iya. Ya. Kalau pilihan sudah ditentukan, sudah diatur, itu bukan pilihan lagi. Oke ya. Ini kita masih belum selesai. Kita belum selesai. Gak apa-apa, minggu depan kita bisa lanjut. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Jadi besok pagi buatlah keputusan untuk bangun. Jangan kembali tidur. Anda boleh kembali tidur, tapi akan ada konsekuensinya yang harus kamu tanggung sendiri. Jadi pilihan itu mempengaruhi hasil akhir dari kehidupan manusia. Ya. Ya. Ini belum kita ini, tapi akan di ini lagi. Nih. Ini walaupun terjadi, bisa saja terjadi atau tidak terjadi, ya. Tapi bisa saja saya ubah kata-kata ini, ya. Saya ubah menjadi A atau B. Oke. Manusia bisa membuat pilihan A atau bukan A atau B. Ya. Seandainya nih ya, ini juga A, gimana? Ini namanya apa? Manusia boleh pilih A atau A. Ini namanya bukan
Bukan pilihan. Ya. Jadi harus ada A dan bukan A. Ya, apapun lah, pokoknya nggak bisa A dan A. Nggak bisa akibatnya sama. Suatu pilihan itu harus memiliki konsekuensi yang berbeda. Baru namanya pilihan. Kamu nggak bisa bilang, ya, kamu harus menikahi saya. Mau nggak mau, kamu harus menikahi saya. Kalau kamu tolak saya, kamu pun menikah sama saya. Itu namanya memberikan pilihan nggak? Enggak. Ya, pilihan itu harus beda. Makanya pilihan manusia pasti akan membuat perbedaan. Oke? Ada lagi? Ini adalah prinsip yang kita alami di dalam realita kita loh, sehari-hari. Ya, prinsip ini nyata. Kalau kita kacaukan seperti di dalam paradigma Calvinisme, maka segala sesuatu menjadi tidak real. Bahasa Inggrisnya surreal. Ya, ketika kamu dibilang bahwa, nah, saya nggak suka sama kamu karena sudah ditentukan oleh Allah, saya tidak suka sama kamu. Kita tidak bisa bersama, kita tidak berjodoh. Sudah ditentukan. Benarkah sudah ditentukan? Saya bisa juga membalas, oh kamu jodoh saya, itu sudah ditentukan Allah. Benarkah sudah ditentukan? Kalau segala sesuatu sudah ditentukan, maka hidup kita ini adalah ilusi. Kamu cuman berpikir kamu sedang hidup. Kamu sedang dikontrol. Kamu bukan sedang hidup. Kamu sedang dimainkan. Oke. Itu makanya kalau paradigmanya salah, segala sesuatu menjadi tidak real. Makanya kesalahpahaman Calvinisme akan membuat penafsiran Alkitab menjadi kacau balau. Nah, waktunya sudah lewat. Yuk, kita tutup dulu. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau tambahkan hikmat kepada kami dan Engkau berikan kami akal budi supaya kami pakai untuk merenungkan firman Tuhan dan kami bandingkan dengan apa yang kami bisa lihat realita kami. Dan kami menemukan kebenaran sebagaimana Engkau tanamkan di dalam hati kami, di dalam firman Tuhan, dalam Alkitab. Tuhan tolong kami untuk bisa menyusunnya menjadi pengetahuan yang sistematis supaya kami mampu menjelaskannya dan kami mampu menilai segala sesuatu dan kami bisa meyakinkan orang dengan penjelasan kami. Tuhan tolong supaya pelajaran online kami ini bisa berlangsung dengan baik setiap kali dengan perangkatnya dan internetnya. Mohon Kau yang pimpin. Minggu depan kami akan kembali lagi. Mohon Kau juga pimpin. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, rekaman dihentikan. Seperti biasa kita